Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adetina Naiktias dengan NIM 2003-03-0016, kelas A semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku kedua tentang pengantar sosiologi. Yang pertama, status sosiologi dan sains. Selama kita terkesan dengan pemahaman kita dan penguasaan dunia material, ilmuwan dan filsuf ilmu pengetahuan telah mencoba untuk menentukan apa yang membedakan sains modern yang sukses dari jalan buntu, seperti mencoba menghasilkan emas dari batu atau bacaan masa depan kita di bintang. Sayangnya, semua upaya seperti itu gagal menghasilkan garis demarkasi yang tidak ambigu, dan jika kita memilikinya, mencermati apa yang sebenarnya dilakukan ilmuwan sejati, kita sering menemukan bahwa kehidupan kerja sains gagal untuk mencocokkan gambar yang dilukis oleh filsuf. Tidak kurang kita bisa membuat daftar sederet ciri-ciri itu lebih mungkin ditemukan dalam astronomi daripada astrologi. Misalnya, sementara kita tidak bisa dengan kepastian mutlak membagi ide tentang dunia material menjadi ilmu dan ilmu semu, kita masih bisa untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih atau kurang ilmiah. Sebuah titik awal yang baik adalah dengan menegaskan bahwa teori ilmiah yang baik seharusnya konsisten secara internal. Ini segera memisahkannya dari banyak apa yang lulus untuk penalaran awam. Teori ilmiah yang baik harus sesuai dengan bukti. Ini tampak jelas, tetapi apa yang seharusnya dituntut oleh ilmuwan dalam hal ini adalah jauh lebih ketat daripada yang bisa dilakukan orang awam menerima. Standar yang sangat berbeda seperti beroperasi misalnya dalam konvensional, dalam pengobatan alternatif. Meski didorong oleh komersial, keharusan untuk mendapatkan obat ajaib, baru mereka ke pasar. Sebelum itu, saingan mereka, perusahaan farmasi tunduk pada produk mereka. Percobaan yang panjang dan ekstensif. Dalam pengujian double blind, sejumlah besar pasien dibagi menjadi kelompok uji dan kelompok kontrol. Yang satu diberi yang baru obat, yang lainnya adalah placebo, yang tidak berbahaya dan lembam. Sampai alokasi terungkap pada akhir percobaan, baik pasien maupun dokter tidak tahu siapa yang mendapatkan obat yang sebenarnya dan siapa yang placebo. Yang kedua, konstruksi sosial. Kebanyakan disiplin dapat dijelaskan baik dengan fokus perhatian mereka atau dengan asumsi dasarnya. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa ekonom belajar ekonomi, atau kita dapat mengatakan bahwa para ekonom berasumsi bahwa prinsip dasar perilaku manusia adalah keinginan untuk memaksimalkan. Jika kita dapat membeli produk yang sama di dua toko dengan dua harga berbeda, kita akan membeli yang lebih murah. Dari asumsi sederhana ini, jaringan asumsi yang semakin kompleks berputar. Ketika teori evolusi Darwin meresap ke dalam budaya populer, itu menjadi umum untuk melihat manusia hanya sebagai hewan pintar yang besar. Di awal abad ke-20, gagasan tentang naluri menyediakan cara yang populer menjelaskan tindakan kami. Di akhir abad, kemajuan pemetaan gen memungkinkan kita menjelaskan jenis penyakit tertentu, dan idenya bahwa kami ditentukan oleh biologi yang telah ekstrim determinasi menunjukkan banyak cara yang sengaja kita tolak naluri. Mungkin ada keinginan untuk hidup, tapi kita tidak bisa bunuh diri. Mungkin keinginan untuk bereproduksi, tetapi wanita dapat memilih untuk tidak melakukannya.
anak-anak dan masih hidup tampaknya memenuhi kehidupan. Yang ketiga, penyebab dan konsekuensi penyebab tersembunyi. Dalam bab sebelumnya telah membuat poin yang jelas bahwa dikonstruksi secara sosial tidak kurang memiliki sifat yang abadi dan menindas kualitas karena bagian yang salah satu dari kita mainkan dalam konstruksi itu sepele. Bahkan pemberontakan sadar bahwa kita melawan ketertiban, pelarian kita berupaya cenderung mengikuti garis yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satunya dengan cara itu, sosiologi berbeda dari akal sehat dan menantang citra kesukaan kita tentang diri kita sendiri sebagai pencipta pikiran dan tindakan kita sendiri. Sosiologi profesional berbeda dari rekan awam di sini dalam beberapa hal. Pertama, ini bertujuan untuk adil dan tidak tertarik. Bisa orang biasanya ingin menyalahkan masyarakat atas masalah mereka, tetapi mengklaim masalah mereka sukses untuk diri mereka sendiri. Yang kelima, dunia modern. Sosiologi memiliki hubungan yang tidak bisa dengan materi pelajarannya, meskipun kita tidak dapat melihatnya sebagai disiplin intelektual tanpa kepentingan yang berdiri sendiri. Dari dunia yang diamati, sosiologi itu sendiri merupakan gejala yang paling mendasar hal-hal yang dijelaskannya. Dalam karyanya tentang Puritas in Science, Robert Merton berpendapat bahwa agama orang Yahudi dan kemudian Kristen adalah kekuatan rasionalisasi. Oleh hanya memiliki satu Tuhan, bukan dewa-dewa atau yang sering dioperasikan secara tidak menentu dan tidak bertentangan, dan dengan membatasi Tuhan menciptakan dan mengakhiri dunia, tetapi tidak banyak campur tangan di antaranya. Kekristenan mengizinkan sikap ilmiah terhadap dunia material karena dianggap dunia tertib. Selanjutnya, materi dunia itu sendiri tidak suci dalam arti apapun yang menghambat sistematikanya belajar. Yang kelima, sebelumnya telah menjelaskan tentang gambaran sosiologi dan cita rasa khas dari visi sosiologis dunia tersebut. Untuk memperjelas visi ini lebih jauh, kita akan melihat secara singkat di berbagai penipu kamp sosiologi dan kemudian mencoba mendeskripsikan ringkasan disiplin itu. Ada kesan tersebar luas di antara para pencela kita dan bukan tidak diketahui dalam disiplin ilmu bahwa sosiologi itu ada atau seharusnya di bisnis membantu orang ini dimengerti, tapi itu salah. Itu dapat dimengerti karena banyak kontributor awal untuk disiplin dipindahkan ke studi mereka karena keinginan untuk mengubah dunia. Karl Marx pada dasarnya adalah seorang revolusioner yang ingin melihat ketidakadilan dan kapitalisme opresif digantikan oleh ekonomi yang lebih manusiawi dan struktur politik. Pendiri semacam itu dari tradisi empiris Inggris, peneliti sosial seperti yang didokumentasikan sebelum kemiskinan karena mereka berharap untuk mengejutkan pemerintah agar melakukan sesuatu tentang itu. Yang kelima, yang keenam, kesimpulan. Dari teori-teori yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan kepada peserta didik agar dapat belajar dengan baik sesuai dengan cara penyampaian yang menarik, tidak menyimpang dari norma-norma dan demokratis.
Sekian dan terima kasih.